Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bella Nandasari, Eka Wulandari, Putri Yadinda, dan Yustika. Di materi kali ini kami akan membahas mengenai produk-produk pasar modal. Di pembahasan yang pertama ada saham biasa, kemudian ada bond dan notes atau obligasi, forward contract, future contract, option, dan surat utang negara atau SUN. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama mengenai saham biasa. Pengertian saham biasa yaitu surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajibannya menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Adapun hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa ada hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan, dan hak preemptif. Berikut ini adalah resiko investasi pada saham. Yang pertama, tidak ada pembagian dividen, capital loss, dan risiko likuidasi. Berikutnya adalah cara membeli saham. Di Indonesia, untuk membeli saham, seseorang harus mendaftarkan menjadi investor terlebih dahulu pada perusahaan efek dengan membayarkan sejumlah uang sebagai deposit. Perusahaan efek yang dimaksud dalam hal ini yaitu Bursa Efek Indonesia atau IDX. Cara lain untuk membeli saham adalah melalui pialang saham. Terdapat jumlah minimal pembelian saham dalam Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 1 lot atau 100 lembar. Jadi, semisal harga 1 lembar saham adalah senilai 3.710, maka investor memerlukan modal sebesar 371.000. Selanjutnya, obligasi adalah surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Jenis-jenis obligasi yang pertama government bond, yaitu surat utang negara atau SUN. Yang kedua yaitu municipal bond, adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga corporate bond, yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, macam mekanisme obligasi. Yang pertama, mekanisme penjualan obligasi di pasar perdana, yaitu pasar yang memperdagangkan obligasi yang baru dikeluarkan emiten. Yang kedua, mekanisme penjualan obligasi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan obligasi yang dilakukan oleh emiten setelah selesainya periode penjualan saham melalui pasar perdana. Tahap dan cara membeli obligasi. Yang pertama, membuka rekening. Yang kedua, pahami produk obligasi dan lakukan analisis. Yang ketiga, memberikan amanat beli dan siapkan dana. Dan yang keempat, penyelesaian pembayaran obligasi. Selanjutnya yaitu forward contract. Adalah suatu kontrak di mana kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual bernegosiasi dan menandatangani kontrak tertulis yang berisi kesanggupan kedua belah pihak untuk memperjualbelikan suatu komoditi atau aset tertentu atau dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat tertentu di kemudian hari. Karakteristik forward contract. Kontrak forward merupakan hasil negosiasi langsung antara pihak pembeli dengan penjual forward. Mereka bertemu langsung dan melakukan negosiasi. Jika terjadi kesepakatan, maka kontrak forward akan disepakati. Pada kontrak forward, resiko default cenderung tinggi. Tingginya resiko default tersebut dibebankan oleh dua faktor. Yang pertama, resiko kontrak forward diakumulasikan sampai jatuh tempo. Dan yang kedua, counterparty. Selanjutnya adalah future contract. Kontrak future adalah suatu kontrak standar yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli atau menjual acuan pada instrumen keuangan dalam satu tanggal di masa yang akan datang dengan harga tertentu. Perbedaan forward contract dengan future contract. Forward adalah perjanjian kedua belah pihak yang bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak tersebut. Sedangkan future memang sudah punya bentuk kontrak yang standar.
Yang kedua, forward tidak ada perjanjian karena dua belah pihak, sementara future ada lembaga clearingnya atau bursanya. Yang ketiga, besarnya kontrak untuk forward tergantung kedua belah pihak, sementara future besarnya sudah ditentukan. Yang keempat, jangka waktu kontrak untuk forward tergantung kedua belah pihak, sedangkan future sudah ditentukan. Selanjutnya, option. Option merupakan hak untuk menjual atau membeli suatu efek yang diperdagangkan di bursa. Menurut penjelasan pasal 1 angka 5 UU PN, option adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Macam-macam option ada dua. Yang pertama option call dan yang kedua option put. Pembahasan yang terakhir yaitu surat utang negara atau SUN. SUN merupakan surat berharga dari negara Republik Indonesia yang berbentuk surat pengakuan utang dalam rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya berdasarkan masa berlaku. Jenis surat utang negara ada 3, yaitu surat perbendaharaan negara atau SPN, obligasi retail Indonesia atau ORI, dan obligasi negara. Manfaat penerbitan surat utang negara. Surat utang negara memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi. Yang kedua, merupakan instrumen investasi yang bebas risiko gagal bayar karena pembayaran bunga atau kupon fund pokoknya dijamin oleh Undang-Undang Surat Utang Negara. Yang ketiga, produk surat utang negara seperti obligasi negara juga dapat dijadikan sebagai agunan dan dapat dijual setiap saat apabila membutuhkan dana.